Nah, oke, aku mulai ya. Baik, salam sejahtera bagi kita semua. Kali ini saya akan mempresentasikan resume jurnal berjudul analisa tingkat kepuasan mahasiswa terhadap perkuliahan daring pada era pandemi COVID-19. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Agris Tijan Tias dengan dosen pengampu Profesor Komariatus dengan gelas yang tertera seperti di layar. Baik, untuk pendahuluan, COVID-19 yang berada di Indonesia mempengaruhi berbagai sektor. Salah satunya yang sangat berpengaruh adalah di sektor pendidikan, yang mengakibatkan pembelajaran terus diubah secara total dari perkuliahan secara normal menjadi daring. Dan di sini diharapkan mahasiswa diharapkan dapat menemukan dan mengembangkan pengetahuan dan keterampilan baru sesuai dengan pengetahuan yang mereka miliki. Dan di sini ada kepuasan merupakan perasaan senang atau kecewa seseorang yang muncul setelah membandingkan antara persepsi atau kesannya terhadap kinerja atau hasil suatu produk dan harapan-harapannya. Maka penelitian ini digunakan untuk melihat tingkat kepuasan mahasiswa dalam proses pembelajaran secara daring dan mengevaluasi kembali sistem di pembelajaran nantinya. Selanjutnya untuk tinjauan pustaka, yang pertama untuk pendidikan, menurut KBBI, pengertian dari pendidikan yaitu sebuah proses pembelajaran bagi setiap individu untuk mencapai pengetahuan dan pemahaman yang lebih tinggi mengenai objek tertentu yang spesifik, dan pengetahuan yang diperoleh secara formal tersebut berakibat pada setiap individu yaitu memiliki pola pikir, perilaku, dan akhlak yang sesuai dengan pendidikan yang diperolehnya. Lalu yang poin selanjutnya adalah keuntungan pembelajaran daring. Pembelajaran daring ini memiliki keuntungan mahasiswa diharapkan untuk memunculkan adanya tanggung jawab, otonomi dalam belajar yang mengakibatkan untuk meningkatkan kemandirian dalam belajar siswa. Namun tidak hanya keuntungan yang diperoleh, tetapi banyak juga kekurangan yang diperoleh. Di sini dari jurnal yang saya resume, kekurangannya itu ada pengawasan yang kurang dalam proses pembelajaran, karena dalam proses pembelajaran tidak ada dosen yang mengajar tidak dapat mengawas secara langsung apa yang dilakukan oleh siswanya. Jadi pengawasan yang dilakukan akan sangat kurang. Lalu juga ada kurangnya pemahaman akan materi yang disampaikan karena dalam pembelajaran asinkron biasanya hanya dalam bentuk penyampaian materi, tidak dalam bentuk penjelasan yang lebih dari materi tersebut. Dan yang ketiga adanya banyaknya tugas tidak memberikan pemahaman lebih terhadap mahasiswa. Lalu yang poin keempat ada etika profesi, yaitu tingkah laku atau perbuatan yang dilakukan oleh peneliti dalam memperoleh data-data penelitiannya. Menurut Solivian Russell, pedoman dalam responden itu ada menjelaskan kepada responden mengenai manfaat dari penelitiannya, lalu dijelaskan mengenai kesejahteraannya dilindungi dari dan bagaimana caranya, dan yang ketiga itu pewawancara mendapatkan persetujuan dari responden. Lalu untuk metode yang dilakukan adalah pendekatan analisis deskriptif kualitatif untuk mengolah data primer yang diperoleh. Populasinya yaitu mahasiswa program studi sistem informasi Universitas Bina Sarana Informatika dengan penyebaran kuesioner. Sampelnya itu dari 100 mahasiswa yang sudah mengambil mata kuliah teori sejak diberlakukan pembelajaran daring dengan metode purposive sampling dengan metode Likert skill survey jika dihubungkan. Maka etika tadi harus digunakan dalam mengambil data yaitu dalam penyebaran kuesionernya. Metode Likert survei ini digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi seseorang atau kelompok mengenai gejala atau fenomena. Untuk hasilnya itu seperti yang ada di layar, yang nanti dari tabel tersebut diubah menjadi grafik dalam bentuk tersebut. Di butir-butir ini yaitu seperti yang ada di layar indikatornya, butir-butir tersebut ini yang diukur, ada perkuliahan daring diakses secara mudah, dilakukan secara tepat waktu, dan seterusnya sampai di poin ke-10. Lalu uji yang dilakukan akan dilakukan menggunakan SPSS. Di sini uji validasi itu digunakan untuk mengukur keakuratan kuesioner dalam menentukan tingkat kepuasan mahasiswa dengan menggunakan tingkat signifikansi 5% dan menghasilkan R-tabel sebesar 0,167. Lalu di sini ada uji reliabilitas menggunakan Converge Alpha dengan
hipotesis 0 dan hipotesis 1 seperti yang di layar, itu akan diperoleh, dan hasil yang diperoleh dari ujian dilakukan adalah di hipotesis 1 diterima, yaitu terdapat hubungan positif antara variabel proses belajar mengajar. Maka kesimpulan yang dapat diperoleh adalah dari validitas kuesioner proses pembelajaran itu terdapat satu butir atau indikator yang tidak valid, itu di poin yang keempat, terkait secara daring menambah pemahaman teori atau keterampilan. Jadi dari poin-poin butir yang ke-10 yang ada di awal itu hanya ada satu poin yang dianggap tidak valid dari perhitungannya, yaitu di poin penambahan pemahaman dari teori yang disampaikan. Lalu yang kedua, R hitung dari Coinbase alfanya yaitu sebesar 0,198, dan pada taraf 5% dapat ditunjukkan bahwa variasi semua butir secara bersama-sama mempunyai hubungan positif, yang artinya ke-10 butir ini dikaji bersifat reliable. Implikasinya ke-9 butir yang dikaji merupakan konstruktor yang reliable bagi variabel proses belajar mengajar. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.